Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk kata-kata mungkin ya Pak ya, untuk teman-teman bahwasanya kita itu jangan terlalu banyak overthinking. Jangan menganggap diri kita itu rendah, tetapi prestasi apa kita yang punya itu kita kembangkan. Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama dengan saya Pak Yudis. Hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol seputar sesuatu yang bermakna. Alhamdulillah kali ini saya sudah berhasil mendatangkan tamu, seorang mahasiswa dari Ilmu Administrasi Negara Fakultas FISIP di Unisri, dan beliau ini memang saya paksa untuk datang kemudian jadi tamu biar bisa ngobrol dengan kita karena apa? Prestasinya banyak. Wah, saya sampai keder ini, saya sampai gemeter ini. Baik, langsung aja coba kameranya diarahkan ke Doni Setiawan. Oke. Baik, tepuk tangan dulu. Gimana kabar Doni Setiawan? Alhamdulillah baik Bapak. Panggilannya Doni aja ya? Iya, Doni Oke, saja. oke. Don, semester berapa sekarang Don? Oke, sekarang semester 7 ini Pak, udah masuk semester tua. Iya nek 7 semester tua apanya nih? Udah mulai buat skripsi berarti ya? Rencana sudah Loh kok rencana? Sudah punya sudah ada gambaran tentunya. judulnya udah ketemu? Belum, baru proses. Mungkin terlalu sibuknya si Doni ini prestasinya banyak. Saya dikasih bocoran ini. Jadi dapat nomor di best paper temu regional administrator muda se-Jawa Tengah. Nah, Kemudian dengan judul papernya itu strategi pembangunan infrastruktur ramah disabilitas fisik di Kota Surakarta. iya. Terus semester 1 ya, Iya, benar sekali. ikut lomba puisi ya, Benar. tingkat nasional, Iya. untuk nomor juga. Wah, keren tenan. Itu juga belum cukup. Tambah lagi ini yang keren ini. Penulis terbaik puisi tingkat nasional. Iya, Wah. Ora serem piye ya ta? Ora merinding gimana? Apa karena itu Mas Doni? Yang membuat Mas Doni itu kemudian semester 7 itu baru akan berencana membuat skripsi. Oke, jadi gini Pak, sebenarnya ini kan prestasi-prestasi yang mungkin sudah diraih saat ini juga. Iya. Itu bagaimana saya itu punya prinsip kalau orang laki-laki itu tidak kalah dengan orang perempuan. Loh, kenapa ini kok Kan dibanding-bandingkan ini? banyak gini, orang itu punya persepsi bahwa orang perempuan itu lebih pintar. Tetapi saya tidak punya saya punya pendirian bahwasanya laki-laki itu lebih pintar juga. Makanya saya buktikan dengan ada prestasi iseng-iseng ikut lomba puisi dan alhamdulillah dapat juara 3 dan penulis terbaik juga. Dan terakhir ini kemarin di semester 6 akhir mewakili kampus juga dengan tim itu mewakili Unisri untuk ajang di Temu Administrasi Negara se-Jawa Tengah, khususnya juga ada universitas-universitas yang lain. Bahwasanya kita juga punya prinsip kita itu tidak kalah dengan universitas yang lain. Oke. Ternama lah Pak gitu. Sik Mas Doni, ini menarik sekali ya. Tadi ada kesan bahwa kita laki-laki tidak kalah dengan perempuan. Ya. Karena selama ini kan yang merasa kalah itu kan perempuan. Dibandingkan dengan laki-laki. Oke, ini menarik ini. Penasaran aku ya. Aku penasaran kali. Tak takokne ya. Dulu pernah dibanding-bandingkan gitu? Gini Pak, dulu itu pernah diremehkan gini. Wong rumah saya kan deket sama sekolahan. Iya. Wong kok rumahnya tidak sekolahan kok orang di prestasi. Saya buktikan dengan waktu SD bagaimana saya dapat juara dan alhamdulillah dapat juara di kelas. Terus SMP saya push lagi. SD juara apa itu? Juara kelas. Oh, juara kelas. Masuk 3 besar terus. Terus SMP saya buktikan saya juga bisa harus juara terus. Juara masuk 3 besar lagi. Terus SMK-nya Pak ini Pak. Saya SMK dulu ambil jurusan akuntansi. Cuma satu angkatan itu 4 orang. Nah, di sini saya buktikan wong lanang kuwi kudu luwih iso karo wong wedok. Dan alhamdulillah saya juga dapat juara 1 di kelas gitu. Wah. Keren tenan. Akar tepuk tangan sih. Keren tenan. Dan kemudian kebiasaan menjadi juara ini itu berlanjut sampai di kuliah ya? Iya, saya buktikan. Dulu sebetulnya saya kuliah di Unisri. Saya ambil administrasi negara itu mikir saya
administrasi negara itu apa keuangan negara. Kan saya SMK-nya itu ambilnya akuntansi. Saya Hmm. cuma pikir gitu, administrasi negara itu apa keuangan ya? Ternyata Ternyata berbau-berbau yang sangat ilmu-ilmu yang bermanfaat tapi agak melenceng tapi nggak apa-apa. Saya melencengnya jauh enggak? ya sedikit lah Pak, tapi alhamdulillah masih aman dan alhamdulillah saya berusaha. Bagaimana saya mendapatkan IP terbaik Weh, weh, saya weh. gitu. Boleh dong kasih apa namanya kasih Ya, tahu ke teman-teman nih. IPK semoga berapa sekarang? untuk semester ini kalau KKN dapat nilai A 4,0 Weh, weh, lagi weh, gitu, weh, weh, Pak. weh. Namanya straight A itu ya. Iya. Keren Iya. tenan, keren tenan. Ini kayaknya yang ngesir banyak ini habis ini ya. Boleh. Iya. Oke, oke, oke. Terus ini, saya mau tanya yang bagian pertama ini ya. Jadi ada best paper temu regional administrator muda se-Jawa Tengah Tengah, gitu ya. ya. Berarti ini memang levelnya provinsi berarti ya. Provinsi benar Level sekali, Pak. provinsi. Kemudian paper temu regional. Ini berarti baunya rutin ini berarti ya. Iya. Itu acara apa tuh itu? Itu sebenarnya itu kegiatan yang diadakan setiap himpunan atau mungkin administrasi negara di Jawa Tengah. Hmm. Jadi kemarin itu ada Setiap tahun itu ya? iya, Oke. pesertanya itu ada dari UNES, Oh, terus ada dari UNS, dari Undip, dari Untidar juga ada, dari Unsa, terus dari Unisri juga berarti ada. memang universitas seluruh Seluruh Jawa Tengah, iya, baik benar negeri maupun non negeri ya. swasta, Oh iya, 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 iya. benar Oke, oke. sekali. Terus kemudian di situ di apa di pertandingan apa begitu? Iya, kemarin tuh ada pertandingan yaitu pembuatan paper. Jadi pembuatan Ah, paper ini ada waktu sekitaran 2 bulan. dua Jadi kita bulan. satu tim, lah itu tim saya juga Pak. Kemarin masih semester 2. Jadi saya tuh bener-bener ngajak adik-adik. Ini tahun berapa tuh ini? Yang ini baru semester 6 kemarin. Kan saya tim 2025 ini. itu Oh. kemarin ada 3 tim yang wakili delegasi Iya, 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 Unisri. iya, iya. Jadi anggota saya itu dari semester 2. Ah. Oh, yang Jadi paling senior berarti ini ya? iya, dibilang tapi bukan seminar, kita sama-sama belajar Iya, gitu, oke. Pak. Sama-sama belajar, terus kita buktikan, kita ambil judul yang menarik. Hmm. Ternyata disabilitas itu perlu ikut sertakan dalam artian fasilitas infrastrukturnya itu harus sama dengan yang non disabilitas. Apa tuh Gitu. Don? Di kacamatanya Doni Setiawan itu, kalau melihat disabilitas fisik itu gimana tuh itu? Oke, jadi disabilitas fisik itu tentu saja kan orang yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam Hahaha. artian ternyata kita angkat infrastrukturnya itu sendiri, Pak. Itu eh, infrastruktur sekarang khususnya di Kota Surakarta Iya, ya. iya. Itu menurut pandangan pelitian kami itu masih beberapa tempat yang kurang eh, berfokus kepada disabilitas fisik. Maksudnya tidak ramah begitu? Iya, seperti Oh. adanya holding block. Itu kan salah satu jalur untuk jalur kebutuhan khusus, Iya, iya, khususnya iya. fisik juga Heeh. gitu, Pak. Dan itu memang tidak tersedia banyak begitu? Sebenarnya sudah tersedia, tetapi disalahgunakan kepada orang-orang non disabilitas sendiri, Oh, yang begitu. kemudian diteki opo begitu Iya, ya? seperti lahan Iya, parkir, iya, iya, seperti iya. malah buat tempat-tempat ruko kan disalahgunakan, kasihan Mhm. juga gitu. Kalau kalau menurut Doni itu secara jumlah sebenarnya sudah cukup memadai ya? Sudah, sebenarnya sudah. Cuma kemudian disalahgunakan Iya, itu? benar sekali, Oh. Pak. Terus di paper ini ada enggak pembahasan mengenai bagaimana upaya begitu? Oke, jadi untuk strategi kami itu Heeh. kemarin itu yang kita bahas waktu dipresentasikan di Undip kemarin Iya, tuan iya. rumahnya di Universitas Diponegoro. Mhm. Itu kami strateginya yang pertama itu adanya monitoring dari pemerintah. Oke. Jadi kan sudah pemerintah pasti membuat peraturan-peraturan. Hmm. Kita tegaskan mungkin dalam artian bagaimana untuk lahan-lahan yang digunakan itu biar disterilkan dalam artian kan sejalah gunakan kan kasihan juga Pak. Terus yang kedua kita pemberdayaan terus. Jadi untuk infrastruktur non disabilitas itu sendiri yang disalahgunakan untuk disabilitas itu tuntutnya harus siap di rehab terus lah Pak biar tidak ada infrastruktur yang rusak Iya, iya, iya. gitu. Berarti di paper itu termasuk upaya pengawasan berarti Benar ya? sekali. Nggih. Oke, oke, oke. Terus kemudian mesti masalah juga ya kalau Ah, building blocknya itu kemudian sudah sudah didirikan iya, apa begitu nggih. kan? Kemarin itu penelitian kami itu Pak, penelitian kami itu ada beberapa masalah. Yang pertama dibuat lahan parkir, Mhm. yang kedua itu buat box-box buah-buah gitu Iya, Pak. iya, iya, iya. Terus yang ketiga itu ada penempatan pohon
kita juga harus mikir toh Pak, kalau pohon itu kan untuk penghijauan. Iya. Tetapi kalau tempat pohon itu di tengah-tengah, itu kan jadi guiding block itu kan nggak lurus, belak-belok. Iya, iya. Dulu juga pernah belakang ini kan mungkin sempat viral juga pengadaan jalur untuk disabilitas fisik tentunya itu yang tidak sesuai dengan jalurnya Nggih, gitu. kalau dibuat lahan parkir, kemudian ada apa, penjual-penjual begitu kan, entah dengan barang-barang mereka begitu Nggih. ya. Itu barangkali mungkin bisa kita ajak ngomong, kita ajak Iya, ngobrol, dialog gitu benar, ya, untuk nggih. kemudian baiknya begini Pak, Bu, kan begitu. Lah saiki nek uwit terus piye? Nek pohon terus Nah, gimana ini coba? kan yang harus bisa menanggulangi hal ini kan dari pemerintah langsung tuh, Pak. Oke, Dalam oke. artian makanya dari strategi kami itu pemerintah itu harus membuatkan kebijakan yang benar. Hmm, Jangan mementingkan untuk hanya masyarakat-masyarakat non disabilitas saja, oke. tetapi kan di sisi lain kita juga ada kerabat-kerabat kita yang disabilitas Berarti juga. paper ini juga disoundingkan dengan pemerintah berarti? Iya. Kemudian respon mereka? Tapi untuk kita fokusnya kan kemarin waktu tinggal 2 bulan itu kan tidak cukup. Iya. Kita ambilnya itu pengambilan data saja. Heeh, heeh. Tidak langsung ke pemerintah langsung begitu, Pak. Soalnya kan kita kalau paper ini harus ada izinnya juga untuk wawancara atau kemudian observasi juga. Tetapi kita mengambil kemarin itu pengambilan data dan kemarin langsung observasi langsung ke tempat. Kemarin tempat itu yang kita fokuskan itu ada di itu pasar Aha. Klewer sama yang ternyata di depan kampus kita ini juga ada beberapa yang belum. Oh gitu ya. Berarti memang ada kriterianya ya. Iya, ada kriterianya Oh, begitu, Pak. sayangnya kalau saya boleh menilai nih, sayangnya berarti ini hanya untuk keperluan lomba begitu ya. Iya, benar. Walaupun sebenarnya secara real, secara kenyataan itu mungkin bisa direalisasikan ya. Nggih, bener. Karena waktu yang kemarin mepet juga dari panitia, waktu 1 bulan, kurang lebih 2 bulan lah, Pak. Mhm. Itu kan sangat mepet, kita harus ada persiapan untuk paper sendiri, Iya. ada persiapan presentasi juga, ada persiapan untuk tim juga. Jadi perlombaannya juga cukup banyak kemarin, Iya. gitu. Yang saya pikir memang datanya real itu ya, Iya. observasinya real ya. Kemarin coba kita juga ambil dari data pemerintah khususnya di statistiknya Kota Surakarta Iya, sendiri heeh, heeh. itu kan update terus, Pak. Kita ambil Iya. dari situ, terus kita lampirkan contoh kasusnya seperti Mhm, apa, mhm. kita lampirkan di situ, alhamdulillah malah dapet juara. Iya, sayangnya ini untuk keperluan lomba, saya Iya, pikir ini memang bagus sekali ya wacana kemudian untuk apa namanya, istilahnya meluruskan apa tadi istilahnya guiding block iya, ya, untuk apa jalur namanya, yang tepat. saudara-saudara kita yang memang membutuhkan itu begitu kan. Tapi sayangnya memang pada kenyataannya ternyata malah dipakai oleh yang lain Iya, kan begitu nggih, kan. leres. Berarti memang ini harus dikomunikasikan. Ya mungkin kalau boleh saya berharap dan barangkali ini juga harapan teman-teman yang lain Iya, ya, semoga itu memang benar-benar bisa direalisir. nggih. Karena misalkan kayak sing garis-garis kuning itu ya, Iya, tegel-tegel kuning itu toh, saya kira misalkan buat saudara-saudara kita yang memang tidak bisa melihat itu, terus kemudian apa namanya, tegel kuningnya itu putus tengah jalan gitu kan, kasihan kasihan, barangkali bener ya. sekali, nggih. Iya memang memang harus direalisasikan ini. Semoga bisa ini ya. Bisa, nggih. Terus tadi cerita kalau di kegiatan ini, dalam bentuk tim ya, satu tim Iya. isinya berapa itu? Kemarin itu dari panitia sendiri itu maksimal itu ada 4 Oke, anggota oke. tapi kemarin dari Unisi itu cuma 2 anggota dan 1 ketua. Berarti kan Ketuanya? 3. Saya. Karena yang paling senior Ya ya. bukan paling tua sih Pak sebenarnya, bukan Saya udah bilang tua loh ya, saya cuma bilang senior. nggih, gitu. Kemarin 3 dari Unisri. Nah di sana itu kegiatannya bukan hanya untuk presentasi saja, Pak. Sorry, itu tim hanya dari AN atau dari luar prodi juga? Ada cuma dari AN, kan Oh cuma ini dari AN temu ya? regional administrator muda, Oh iya iya kita. iya iya iya. Nggih nggih. Tapi memang apa namanya, rutin dan ini memang menyenangkan berarti ya? Iya, setiap tahun itu ada. Jadi setiap tahun itu tuan rumahnya pasti berbeda-berbeda. Nanti Eee, pas waktu kita sidang, itu nanti penentuan tuan rumah. Kemarin ketika menulis paper itu memang ada bantuan dari anu, apa, dosen pembimbingnya begitu Oh iya, ada? untuk dosen pembimbing sendiri itu kemarin ada. Heeh, Jadi tugas membimbing kami, dari mhm. kemarin itu juga kami disuruh untuk
buat dulu, Pak. Jadi ibarat orang manja lah. Nah, nanti tugas pembimbing itu membantu membenarkan kalau ada kata-kata yang mungkin kurang pas atau ini penempatannya seperti ini dibantu, gitu. Ya ya ya. Tapi menarik loh teman-teman, kenapa? Karena memang kalau tadi cerita masih ingat ya, Mas Doni ini kan memang apa namanya, kayaknya senang menulis begitu. Iya, Apalagi kalau di masa perkuliahan ini kan beliau itu sudah punya riwayat itu menang beberapa perlombaan yang kaitannya dengan menulis gitu kan. Apalagi menulis puisi begitu ya. iya, Saya membayangkan nanti pasti papernya itu rimanya itu mesti indah seperti puisi begitu. Ini kalau boleh ngomong soal puisi gitu iya, ya. monggo. SMK itu akuntansi, Iya, oke, kuliah di administrasi iya, negara, oke. benar. Terus kok iso puisi ki piye? Nah, itu sebenarnya gini, Pak, kemarin saya itu kan sebenarnya iseng-iseng, Heeh, kan anak kos juga, heeh. coba-coba di kos sambil ngelamun, kan hobi juga suka nulis. Oh, saya pikir hobinya ngelamun. Bukan, ngelamun sambil dapat inspirasi satu 2 kata disusun, terus buka-buka di Instagram itu ada perlombaan-perlombaan. Waduh, coba-coba sih siapa tahu bisa. Lah, terus coba pertama, itu pertama kali baru masuk ke kategori sebagai peserta. Mhm. Terus kedua coba lagi malah dapat juara 3. Terus coba lagi malah dapat penulis terbaik gitu, Pak. Jadi kita pas waktu saya itu nyusun kata-kata di kos itu dapat inspirasi pasti. Oh, berarti sebenarnya, eee, ikut lomba-lomba ini memang sudah beberapa kali Iya, berarti ya? sudah beberapa kali Beberapa juga. kali ya? Oke oke. Kalau boleh tahu Mas Doni, apa tuh yang dirasakan ketika menulis puisi itu? Kemudian yang diceritakan itu, apa sih? Cerita diri sendiri atau ceritanya nggak tahu teman-teman Oke. atau apa begitu? Jadi untuk pasti kan kalau lomba kadang ada temanya ya, Pak, Iya ya, iya lomba iya. itu. Saya kadang itu ambil dari cerita saya. Pasti kan ada Oh, cerita-cerita yang mencakup buat dibuat puisi. Terus ada lingkungan-lingkungan sekitar, ah. kegiatan-kegiatan teman yang mungkin suasana atau mungkin huru-hara Oh, itu iya huru-hara? bisa dibuat puisi juga, Pak. Jadi kan ada tema yang ada yang gembira, ada yang mungkin sedih itu bisa juga. Ah, iya iya iya. Tapi ini memang menarik ya, karena kan puisi itu kan kaitannya dengan rasa begitu ya, Benar. dengan rasa. Memang anu Mas Doni, apa namanya, merasakan begitu ndak tahu, bergemuruhnya begitu kan, Iya. bergetarnya perasaan ketika menulis begitu? Oke. Jadi pas waktu nulis apalagi kalau temanya itu sedih-sedih, Pak. Wih, Itu pasti kan ada momen-momen kita yang kita angkat untuk buat puisi itu kan ada kata-kata yang mungkin mungkin bisa kita terenyuh sampai oh ah, segininya ya saya buat puisi sampai gitu. terbawa Iya, perasaannya itu terbawa ya? perasaan juga gitu, Pak. Sebenarnya kalau pengalaman buat puisi itu dari SMK dulu itu udah punya pengalaman juga. Jadi Hmm, mungkin untuk pembuatan puisi kan lebih biasanya iramanya, frasanya lebih ya. dikenakan A gitu. B A B Iya, atau A A B B iya, gitu iya, ya? benar sekali. Nah, ini menarik nih. Doni ini kira-kira butuh nggak tahu tempat khusus, waktu khusus, media khusus yang kira-kira harus seperti itu ndak kalau mau nulis puisi? Oke, untuk tempat penulisan sendiri, Pak, pasti yang pertama itu kadang kan orang itu mau menulis itu kan pengennya yang tempat sunyi, tapi saya itu sambil dengerin musik. Sambil dengerin Oh. musik, kadang juga nanti istirahat dulu sambil nanti mikir-mikir apa ya nanti kata selanjutnya. Nah, itu pasti pas waktu malam-malam hari Oh tentunya, Pak. malahan ya? Iya, malam. Pas waktu-waktu biasanya orang itu overthinking, nah itu saya berpikir. Begitu. Iya iya iya. Pas malam hari berarti ya? Iya, waktu-waktu orang biasanya orang laki itu mikir-mikirnya kan pas waktu malam hari gitu ya, Pak, ya. Itu biasanya di atas jam 9-an berarti Ah, ya? bener Wah, sekali. Orang-orang mulai memikir hidup itu di situ, Pak. oh iya iya iya. Itu harus dibantu dengan kopi ndak itu? Kalau saya, sebenarnya lebih cocoknya ke susu sih, bukan ke kopi. Jadi disandingkan dengan susu hangat itu yang menemaninya. Kayaknya anu ini out of trend ini Iya, kayaknya. Kalau yang lain kan biasanya minumnya kopi atau teh bener, ya, tapi kemudian minumnya susu begitu. susu. Tapi memang apakah setelah minum susu kemudian jadi terangsang untuk apa namanya menulis sesuatu begitu, Oh, iya. merasakan kata-kata itu menjadi,
gitu. Iya, kalau tentunya untuk pembuatan puisi itu sendiri ya kan pasti ada timeline-nya. Jadi bagaimana kita harus bisa selesai dalam timeline itu, kan kita harus dipaksa untuk memikir. Jadi nanti kegiatan apa sekiranya ada kata-kata menarik langsung nanti dicatat. Nanti disambung-sambungkan dan Iya, iya. menjadi rasa yang baik. Oke, oke, Gitu, oke. Pak. Mas Doni Nggih. punya komunitas enggak? Biasanya kan apa, puisi ini kan ada enggak tahu kelompoknya, Iya. grupnya, atau apa begitu. Ada komunitas enggak? Kalau komunitas sendiri Pak, untuk saat ini belum ya. Berarti Soal sendirian berarti? sendirian, baru Oh. individual sendiri. Soalnya menurut saya itu, saya juga masih belajar Mhm, juga, tetapi mhm. berusaha untuk yang terbaik. Tetapi untuk teman-teman yang lainnya mungkin ada satu 2 orang teman saya itu yang saling tukar pikiran, begitu sih Pak. Kalau untuk komunitas sendiri belum ada. Berarti dengan jumlah teman yang terbatas itu, Iya, saling bertukar pikiran, nggih, mempunyai terus hobi yang sama. nah, nggih, Oh, gitu. terus ini Mas, kan, mestinya sudah sering menulis puisi Iya, ya, kalau itu belum. kemudian nggak tahu, dikoleksi atau dibukukan atau dikumpulkan di mana itu? Oke, untuk koleksi sendiri alhamdulillah Pak, kemarin sudah ada 3 buku. Jadi puisi Oh, saya sudah dibukukan, itu ada 3 buku. Jadi untuk penulis-penulis yang sekiranya dapat prestasi, itu dikirimkan dari penyelenggaranya. Kemarin ada lomba sastra dari nasional juga, sama yang satunya itu ada juga dari tingkat nasional, itu langsung dibukukan, dikirimkan ke saya. Ini kemarin saya pajang di kos-kos, jadi dibuat berarti kenang-kenangan. buku itu kumpulan Puisi-puisi puisi-puisi dari yang ikut peserta, lomba itu, iya. peserta itu. Yang dapat juara pasti dapat ada sedikit reward juga. Kalau punyanya Mas Doni sendiri, Kalau sendiri belum, cuma perlombaan-perlombaan gitu. sudah berapa banyak sih kira-kira? Ada seratusan? Kalau perlombaan Bukan, kurang bukan, lebih, yang sudah dikumpul Mas Doni selama ini, hasil dari merenung setiap hampir oh, habis kalau jam 9 malam itu loh. ya, kalau 100 mungkin belum ya Pak, Belum soalnya ya? banyak kegiatan juga, jadi Nah, nggak fokus ke puisi juga. Tapi beberapa puisi sudah. berarti lumayan banyak Iya ya. lumayan lah dibilang Berarti siap begitu. dibukukan juga ini ya. Iya OTW lah. OTW dibukukan kalau bisa, tapi saya berusaha. Gitu Begitu ya. ya. Coba nanti Nggih. dihubungi bagian Unisri Press nanti Iya ya. bisa juga, Biar nggih. bisa apa Nggih. dibukukan kemudian sopo ngerti untuk Iya, ISBN gitu siapa kan. tahu nggih leres, Pak. Lumayan itu. Oke. Mas ini apa namanya? Mas Doni kan punya punya prestasi dan keahlian yang barangkali bisa jadi eh, suri tauladan buat teman-teman. Nggih. Jadi contoh buat teman-teman. Bolehlah share kira-kira apa kira-kira yang mau disampaikan buat teman-teman begitu kan, untuk kemudian biar bisa punya apa namanya keahlian, punya prestasi begitu kan, sehingga hidupnya jadi berwarna begitu. Monggo silakan. Oke. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk kata-kata mungkin ya, Pak, ya, untuk Hahaha. teman-teman bahwasanya kita itu jangan terlalu banyak overthinking. Jangan menganggap diri kita itu rendah, Aha. tetapi prestasi apa kita yang punya itu kita kembangkan. Enggak hanya di prestasi akademik, tentunya non akademik juga salah satu prestasi juga. Jadi teman-teman sekiranya aku itu nggak bisa apa-apa, jangan seperti itu. Semuanya itu dari yang nggak bisa akan menjadi bisa, Oke. begitu Pak. Oke, oke, oke. Jadi apapun itu punya ide segera gas gitu ya. Iya, benar sekali. Oke, menarik sekali teman-teman. Saya tahu teman-teman pasti ingin menyambung perbincangan dengan Mas Doni Setiawan. Tidak masalah, nanti silakan dilanjutkan, silakan main ke Prodi Administrasi Negara Nggih. di FISIP ya, Unisri, ketemu dengan Mas Doni, tanyalah yang banyak. Gitu Mas Doni ya, Iya, enggak apa ya. siap, terbuka Pak Sopo saya, Pak. ngerti engko diajari gawe puisi tapi setelah jam 9 malam ya. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye teman-teman. Bye-bye.